Pernah kepikiran nggak sih kalau di balik angka-angka dan grafik pasar saham yang kelihatannya rumit itu, sebetulnya ada semacam bahasa rahasia? Ya, semacam kode tersembunyi yang dipakai buat komunikasi. Dan itu semua terjadi terang-terangan di depan mata kita. Nah, di sini kita bakal coba pecahin kode itu. Oke, kita mulai dari frasa yang jujur aja keren banget ini. Jabat tangan sindikat. Wah, kedengerannya kayak judul film mata-mata kan? Tapi percaya atau enggak, ini istilah beneran yang dipakai buat sinyal-sinyal rahasia di pasar saham. Jadi, apa sih ini sebenarnya? Gini deh, coba bayangin aja ini tuh kayak jabat tangan rahasia. Buat orang awam, ya kelihatannya cuma jabat tangan biasa aja. Nggak ada yang aneh. Tapi, buat mereka yang ngerti, di dalam jabat tangan itu ada pesan khusus. Nah, konsep yang persis kayak gini ternyata juga ada di pasar saham, di mana para pemain tertentu pakai sinyal-sinyal tersembunyi. Nah, ini kan langsung bikin kita penasaran ya. Kalau emang ada pesan rahasia, terus siapa dong yang ngirim? Dan yang lebih penting, di mana kita bisa ngelihatnya? Oke, sebelum kita jawab itu, kita perlu paham dua hal dasar dulu. Sekarang, yuk kita kenalan dulu sama siapa pelakunya dan di mana tempat aksinya. Kalau kita udah paham dua hal ini, baru deh kita bisa mulai ngintip bahasa rahasia yang mereka pakai. Nah, ini dia nih pelakunya, market maker. Gampangnya gini, mereka itu ibarat pedagang raksasa yang tugas utamanya adalah menjaga supaya pasar itu tetap cair, artinya jual beli lancar. Dan ya, merekalah yang sering banget saling kirim-kiriman sinyal rahasia ini. Terus di mana tempatnya? Namanya order book. Anggap aja ini tuh papan pengumuman digital raksasa, tempat semua antrian order beli dan jual saham dicatat secara real time. Nah, karena ini bisa dilihat semua orang, disinilah letak kejeniusannya. Ini jadi tempat yang sempurna buat nyembunyiin pesan terang-terangan di depan umum. Kelihatan sama semua, tapi cuma dimengerti sama segelintir orang. Oke, kita udah tahu siapa pelakunya dan di mana mereka beraksi. Sekarang, bagian yang paling seru nih, gimana sih wujud bahasa yang mereka pakai buat komunikasi? Coba deh lihat perbedaannya. Kalau transaksi normal, biasanya kan kita pakai lot standar ya. Itu kelipatan 100 lembar saham. Tapi rahasianya itu justru ada di transaksi yang kelihatannya aneh. Lot ganjil atau outlot. Ini transaksi yang jumlahnya di bawah 100. Nah, disinilah permainannya dimulai. Nah, ini poin yang paling penting ya. Jadi pesannya itu bukan tersembunyi di saham apa yang lagi mereka beli atau jual. Bukan itu. Pesannya itu ada di jumlah lembar sahamnya. Angkanya itu sendiri, itulah kodenya. Contohnya nih ya, tiba-tiba kamu lagi lihat order book, terus muncul order beli atau jual saham dengan jumlah yang aneh banget, misalnya 111 lembar. Langsung kepikiran kan, kenapa harus 111? Kenapa nggak 100 atau 110 aja? Nah, ini jelas bukan angka kebetulan. Ini adalah sinyal yang disengaja. Atau mungkin angka lain yang gak kalah aneh, misalnya 55. Pokoknya, setiap kali kamu lihat angka-angka ganjil dan repetitif kayak gini muncul di order book, kemungkinan besar kamu lagi nonton langsung jabatan nang sindikat itu terjadi. Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin nih. Kita udah tahu pelakunya, tempatnya, sama bahasanya. Sekarang, yuk kita susun semuanya jadi satu dan kita lihat gimana cara kerja kode rahasia ini. Jadi prosesnya tuh cerdik banget. Gini, langkah pertama, satu market maker mau ngirim pesan ke market maker lainnya. Pesannya bisa macam-macam, mungkin kayak ayo mulai beli sekarang, atau awas pasar mau gerak. Terus langkah kedua, daripada repot-repot teleponan, mereka tinggal pasang order aneh di order book. Misal pasang order 55 lembar. Nah, langkah ketiga, market maker lain yang udah paham kodenya, pas lihat angka 55 itu muncul, mereka langsung ngerti. Oke, siap, waktunya bergerak. Simple, tapi efektif. Jadi, kesimpulannya ya, ini. Angka-angka aneh yang kita lihat itu bukan angka acak. Itu adalah pesan yang sengaja dikirim, yang disembunyikan di tempat paling terang. Di depan mata kita semua. Apa yang kelihatannya cuma transaksi kecil, sebetulnya bisa jadi bagian dari percakapan besar yang terencana. Terus, apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Kalau misalnya kamu penasaran dan mau coba lihat sendiri, ada 3 hal yang perlu diperhatiin. Pertama, cari angka-angka yang repetitif atau aneh. Kedua, pastikan itu dalam ukuran lot ganjil ya, di bawah 100. Dan ketiga, tentunya, itu semua muncul di perintah order book. Jadi mulai sekarang nih, waktu kamu ngelihat pasar saham, mungkin kamu nggak cuma akan lihat deretan angka aja. Kamu mungkin bakal mulai mencari percakapan yang tersembunyi di baliknya. Pertanyaannya sekarang buat kamu. Setelah tahu kodenya, kira-kira apa nih yang bakal kamu perhatiin besok?